Yo guys, welcome back di Koko Driver Channel. Hari ini gue pengen story time. Jadi udah hampir sebulan gue tes pakai BYD Atauan gue setelah update firmware ke V2.2.0. Sekarang tuh mobil udah kayak handphone, bisa update software gitu. Gue pengen share perubahan-perubahan yang gue rasain setelah hampir 1 bulan update firmware-nya ya. Yang pertama itu yang paling berasa menurut gue, stabilitas koneksi Apple CarPlay sama Android Auto-nya. Kamu nyadar nggak, sebulan belakangan ini tuh nggak pernah gagal lagi connect Apple CarPlay. Yes. Nggak pernah susah gitu. Dulu kan suka susah connect. Terus kadang-kadang suka nyasar, pencetnya yang kamu tapi nyambungnya ke aku. Terus kayak suka pilih kasih. Ya. Aku punya mulu, Ya. kamu nggak mau. Nah, kadang-kadang suka gitu. Nah, setelah hampir sebulan ini gue tes, yang paling berasa di konektivitas Apple CarPlay sama Android Auto-nya. Kemudian hal positif yang paling gue rasain berikutnya itu di kamera mundur. Jadi sebelum update, kamera mundurnya itu kan ada garis bantu parkir, dan garisnya itu statis. Nah, setelah update software atau firmware, garisnya itu jadi dinamis. Dia ngikut belok sesuai dengan arah setirnya. Kedua, sensor parkirnya sudah seperti radar. Di sensor parkirnya itu ada data sentimeternya, sisa jaraknya. Oh, lebih ini ya, lebih detail. Lebih detail. Itu positifnya yang berubah. Negatifnya, ini yang paling berasa juga nih ngerepotin. Pasti kamu tahu apa? AC. Iya. Ngatur kecepatan kipas AC itu nggak ada tombolnya lagi guys. Mesti masuk ke menu AC atau kalian pakai gesture control. 3 jari, swipe kiri, swipe kanan. Yang mana ini sangat nggak intuitif ya. Ngerepotin sama menurut gue lebih ke arah malah jadi bahaya. Karena kita ada distraksi pas lagi nyetir. Namanya juga lagi panas, tar dingin, tar hujan. Kita mau ganti-ganti tuh ribet. Iya. Mana nggak ada tombol fisiknya pula. Saya tinggal pencet nambahin, ini nggak bisa. Iya. Jadinya diganti malahan pengaturan AC yang di layar itu dua-duanya kiri kanan cuma pengaturan suhu doang. Pada saat setelah update, gue tuh happy. Widih, mobil gue jadi dual zone nih AC-nya. Jadi climate control, kiri kanan bisa beda suhu. Ternyata percuma, dibikin kiri kanan, ngatur kanan, kiri ngikut. Jangan biasanya bisa kali beda kiri Ya, aku curiga memang kalau yang di luaran sana, yang full option, kayaknya sih memang bisa dual zone. Cuman ya biasalah, masuk Indonesia tuh mobil pasti dikurang-kurangin. Aku rasa mungkin di sana kan ada musim dingin ya, jadi yang heaternya mungkin kepake. Kalau kita kan ya panas terus, jadi butuh doang. Menurut gue ini sangat-sangat disayangkan ya. Soalnya gue udah coba ngatur tombol suhu yang sebelah kiri nggak bisa diganti ke tombol fan speed lagi kayak dulu. Dua-duanya udah permanen gitu aja gitu. Cukup aneh dan cukup disayangkan ya. Jadi kurang nyaman gitu. Nah, itu negatif yang gue temuin. Terus gue baca-baca dan nonton sharing pengguna Atauan lain. Ada yang bilang AC-nya jadi lebih dingin, ada yang bilang juga cruise control-nya jadi lebih halus. Tapi setelah kemarin gue coba, entah mereka sugesti atau gue yang salah, gue nggak merasakan perbedaan sih. Jadi cruise control-nya tetap kalau kita naikin turunin tuh nyendat, ngehentak lah. Sama AC-nya ya kurang lebih sama lah ya pengaturannya, dinginnya. Siang-siang ini kita tetap butuh fan speed sampai 2-3. Kalau dari kamu, ada yang kamu rasain nggak perbedaannya? Cuma yang kelihatan itu doang. Yang paling kelihatan AC, paling berasa soalnya. Nah, ini ada hubungannya tadi pada saat istri gue ngomong. Makanya pagi-pagi aku pakai, loh kaget kok berubah gitu kan. Nah, ini masuk ke story time ya guys. Jadi kronologinya kemarin gue ngupdate mobil itu. Di head unit muncul notifikasi kan, update software atau firmware. Kita bisa pilih update now atau scheduled. Jadwalin kayak di handphone lah. Karena gue lagi nyetir ya gue pilih lah schedule. Gue jadwalin jam 10 malam karena gue expect gue jam 10 udah gak ngapa-ngapain. Oke, gue pencet, terus udah gue lupa karena kan tuh masih pagi kan. Lupa, malamnya pun lupa. Kalau aku udah jadwalin ngupdate software, ternyata pagi-pagi istri gue pakai mobil udah ke-update. Dia kaget, lah Beb ini mobil diapain kok head unitnya berubah gitu. Gue kaget tuh, lah berubah, gue kagak ngapa-ngapain. Begitu gue masuk, lah ini mah udah ke-update nih software-nya. Iya. Tiba-tiba sendiri istilahnya. Itu, nah ini kalau kita lihat dari sisi positif, berarti kita nyaman. Ditinggal tidur ternyata bisa, itu namanya update over the air, OTA. Itu dilakukan di gadget-gadget sekarang juga memang. Tapi yang jadi pertanyaan gue, kok bisa mobil kondisi gue matiin, gue parkir, tiba-tiba itu mobil seperti bangun sendiri, terus ngupdate dirinya sendiri,
besok paginya udah beres gitu. Disclaimer dulu ya, gue melontarkan pertanyaan ini, gue bukan berniat untuk memojokkan, menggiring opini, atau menimbulkan sesuatu yang negatif. Ini dulu nih, gue hanya bertanya-tanya sebagai konsumer dan pemakai BYD Attoan yang puas. Gue kaget kemarin, tiba-tiba pagi-pagi di satu sisi positif, wah enak, berarti udah ke-update. Soalnya kalau kita mau nunggu update, itu update-annya bisa 30-1 jam, tergantung koneksi wifi katanya. Terus nggak bisa dipakai mobil? Nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, ini juga ada hubungannya sama pertanyaan gue berikutnya. Pertanyaan gue berikutnya adalah, kalau mobilnya tiba-tiba bisa bangun sendiri, update sendiri, itu kemarin kondisi gue lupa, dan gue memang jam 10 untungnya gue nggak ngapa-ngapain. Kalau amit-amit, nggak usah ngomong darurat deh, tiba-tiba kita lapar nih pengen makan yuk gitu, nggak ada makanan di rumah, tiba-tiba mobil ngupdate dengan sendirinya, nggak bisa dipakai. Nah, gimana tuh? Jalan kaki. Boro-boro, iya jalan kaki jadinya. Punya mobil kayak nggak punya mobil. Nah ini cuma pertanyaan aja ya guys. Mobilnya juga tinggal di tengah jalan. Enggak, justru mobilnya. Mobilnya Nah, syarat untuk mengupdate software ini, mobil harus dalam keadaan gearnya P. Terus state of charge atau daya baterainya itu minimal 20%. Cuman yang aku bingungin, dia narik daya dari mana pada saat mobil aku matiin, kan baterai switch off. Iya, kok bisa ya? Nah, setelah gue baca-baca, dia ngambil dari aki 12 volt, aki kecil. Nah, ini muncul pertanyaan berikutnya guys. Ini kalau lagi ngupdate, tiba-tiba aki gue drop, kan aki nggak ada yang tahu umurnya. Aki drop mungkin, atau let's say kita sebagai yang punya mobil, kita nggak tahu mobil lagi ngupdate nih, kita cabut tuh aki, tak, apa nggak hancur tuh software? Nah ini pertanyaan gue aja, nggak berniat untuk mengiring opini. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang gue nggak tahu. Mungkin kalian ada yang tahu juga informasinya, bisa boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Gue nggak berniat memojokkan, cuman ini pertanyaan dari seorang user yang overthinker gitu loh. Iya emang sih. Tapi, kalau aku aja mikir ya nah, udahlah gitu. Istri gue aja pas gue tanya, loh ini mobil bisa update sendiri, bangun sendiri dong. Dia kayak masih, Ya udah, bagus kenapa? dong gitu, enak dong. Iya. Tapi nggak terpikir dari sisi lainnya. Iya. Gue nggak bilang itu sisi negatif atau apa ya. Tapi mungkin ya kitanya juga masih lebih remind kali ya. Nah ini Gitu, nanti sampai lupa. itu nanti akan kita bahas di akhir nih makanya. Tapi ntar dulu, gue ngomong gitu sebelum aku bikin video ini, aku udah research dulu Beb. Aku sampai cari jurnal hukum update software OTA segala macem. Terus gimana fail safe-nya kalau aki 12 volt tengah-tengah update dia mati. Tapi nggak ada statement resmi dari BYD-nya. Malahan aku ketemu sesama pengguna yang kejadian yang seperti yang aku takutin. Dia sharing di forum, dia lagi jalan muncul notifikasi update, dia pencet yang update later lah, dijadwalin. Terus dia kira-kira, oh gue 10 menit lagi mau mampir Alfa, gue pencet aja 10 menit lagi gitu. Terus ya udah dia lupa gitu, sama habis ngupdate, habis jadwalin dia lupa. Nyampe di Alfa, dia turun, dia kunci, parkir, ya kan dimatiin mobilnya. Balik-balik habis beli minum katanya, tuh mobil nggak bisa dipapain, kayak mati total. Nah ternyata setelah dia ini lagi ngupdate, jadi dia terkunci di luar Beb. Oh nggak bisa masuk? Nggak bisa. Oh. Nah situasi dia nggak bisa masuk ya. Padahal tapi kalau aku baca tetap bisa buka tutup pintu, walaupun tapi nggak boleh dibawa jalan. Cuman dia ceritanya dia terkunci udah di luar, gue nggak bisa ngapa-ngapain, kayak orang bego. Gue punya mobil tapi kayak nggak punya mobil. Tuh. Kejadian apa yang aku takutin. Dan ini karena banyak masih belum pada tahu kali ya soal update kayak nah, ginian. Mungkin aku sendiri kalau kayak gitu juga bisa aja aku pencet suruh update sekarang. Kan nggak ngerti nah, ya. ini dia tipsnya, berarti besok-besok gue hanya mau mengingatkan aja. Kalau plus minusnya kan seperti tadi. Kalau update sekarang itu kalian real time, kalian memang menyediakan waktu untuk update, siap gitu. Tapi kan drawbacknya kalian harus nunggu tuh minimal setengah jam, 1 jam. Atau kalian bisa pilih yang scheduled untuk kenyamanan. Tapi gue hanya mau mengingatkan jangan sampai lupa berarti. Jangan sampai lupa kalau kalian schedule update software. Karena yaitu kejadian yang bisa terjadi. Just in case. Gue hanya mengingatkan di sini. Maksudnya jangan karena lagi ini ntar lu random masukin
pencet aja dulu asal masukin jamnya. Kadang-kadang seperti itu kalau lagi jalan kan. Nah, itu aku berbuat seperti itu karena aku mikir sama seperti gadget. Gue mikir seperti gadget guys. Kalau handphone kan update now, update tonight. Walaupun kita udah pilih tonight tapi handphone kita matiin, dia nggak override. Dia tetap nunggu besok lagi baru nanya lagi. Nah ini mobil yang pertanyaan terbesar gue itu lah, berarti owner's wheel gue di override sama sistem dong. Lagi intinya pokoknya lagi dimatiin kok bisa nyala sendiri. Gue lagi matiin mobil kok lo nyala dengan sendirinya. Terus lo ngupdate, memang maksud lo pasti over the air untuk kenyamanan, jadi nggak perlu nungguin, nggak perlu apa. Tapi di satu sisi lain gue berpikirnya seperti tadi. Dan bener kan kejadian, ada yang sharing. Terus ada juga yang sharing guys, kejadian juga. Bener-bener lagi ngupdate, akinya drop. Tapi itu kejadian di merek lain. Ada kejadian kedua, sama kayak gitu, lagi update, akinya drop. Padahal akinya baru diganti seminggu yang lalu. Tiba-tiba pak mati, break juga. Akhirnya, nah ini aku ingat solusinya. Soalnya dia ada update-nya sendiri. Dia bilang, update, gue udah menyelesaikan masalah gue dengan gue jump start akinya. Jadi dia ada punya alat pengecasan aki yang kayak aku punya di workshop. Kayak jumper gitu. Di jumper, jadi akinya nyala, mobilnya nyala. Selamat. Terus update-nya lanjut lagi? Update-nya ternyata sudah selesai pada saat. Untung aja udah Nah, selesai. itulah precaution yang pengen gue share ke kalian. Jadi main course-nya di video ini, story time, adalah gue pengen share precaution ke sesama pengguna mobil pintar. Zaman sekarang mobil modern tuh nggak terbatas mobil listrik doang. Kayak Hyundai yang mobil bensin yang ada Blue Link, yang ada koneksi internet lah. Gue harap bisa jadi insight buat kalian. Jadi kalau ada update software, kalian harus timbang-timbang tuh. Mendingan gue tungguin sekarang, update now jadi aman. Atau nanti atur. Atau gue atur tapi jangan sampai kelupaan. Kuncinya di situ tuh. Misalkan ya tengah malam sekalian gitu ya. Ya. Dan kalian juga harus sudah siap sama konsekuensinya, karena amit-amit darurat kan nggak ada yang tahu. Kita setting malam jam 3 subuh, gue paling lagi tidur. Amit-amit ya kan, ada temen yang, waduh gue masih ke rumah sakit nih. Mobil lagi ngupdate lagi. Bagaimana lu? Iya kan? Iya. Ya pokoknya cari ini aja lah amannya. Nah, cari amannya aja guys. Untuk update now atau update later atau schedule ya kalian bisa timbang-timbang sesuai dengan pribadi kalian kalau itu. Gua nggak berniat untuk mencuci otak kalian. Biar jadi ketakutan. Enggak, gua hanya sharing insight gua sebagai pengguna BYD Atwan yang cukup puas tapi overthinker. Gitu. Over banget ya. Over banget. Gue selalu kalau ada apa-apa gue mikir, wah ini kalau ini positifnya gini, negatifnya begini nih. Terus ntar apa lagi nih yang bisa timbul? Dan tapi kan ternyata bener. Bener, ternyata emang ada kejadian. Ternyata kejadian. Dan di forum Indonesia nih masih jarang. Aku search sengaja memang. Gue kalau cari-cari informasi tuh gue bantu pakai keyword Inggris, forum-forum luar negeri. Mereka suka ada yang udah ngalamin lebih dulu. Sekali lagi guys, updatean firmware BYD Atwan kali ini positif dan negatif. Positifnya tadi parkir jadi lebih gampang, negatif ya ngatur AC jadi lebih ribet. Nah, menurut kita bisa beda-beda ya. Disclaimer lagi, ini opini kita pribadi sebagai end user langsung. Kedua, semoga precaution yang gue kasih, insight yang gue kasih tadi itu bisa berguna buat kalian. Dan barangkali kalau gue ada salah, tolong dikoreksi di kolom komentar atau ada informasi yang kurang mungkin. Karena pada saat notifikasi update software itu muncul, itu hanya ada 3 tombol yang bisa dipencet. Nggak ada kayak klausul terms and condition gitu. Kalau kayak di gadget kan suka ada logo I tuh. Kita pencet apa aja perubahannya. Ini nggak ada ya? Ini nggak ada. Seinget gue cuman ada 3. Update now, schedule, atau cancel. Terus dia cuma ngasih tahu make sure baterai di atas 20%, kendaraan di gear P, sama tidak bisa dipakai. Oh, tapi dia ada kasih tahu ya? Ya, tapi dia nggak ngasih tahu kalau aki 12 volt yang akan diambil dayanya. Berarti kan, nah ini pertanyaan terbesar gue sebenarnya ini satu. Berarti kita nggak benar-benar memiliki mobil kita dong ya. Di zaman serba modern ini, privasi kita udah nggak ada ya. Iya, kayak mobil bisa tiba-tiba update sendiri. Iya.
Nah, keadaan mati. mungkin di ini kali ada hubungannya di BYD app. Kan ada BYD apps tuh integrated sama mobil. Mungkin di sana ada terms and condition yang secara tanpa sadar atau aku nggak inget, aku agree gitu. Ada agreementnya. Ya, mungkin. Rasa-rasanya sih pasti ada agreementnya kalau dia udah menyatakan kalau kita pakai konektivitas ini ya mobilnya bisa update over the air Ya, tanpa persetujuan lebih lanjut. Persetujuan lebih lanjutnya maksud gue nggak ada rekonfirmasi ya. Iya, misalkan malam-malam. Nah, sebelum dia update, mulai update tuh dia nggak nanya dulu kayak di handphone. Nih kuncinya di sini guys, jangan sampai salah ya. Kalau di handphone kan pasti dia nanya lagi, mau update sekarang nggak gitu. Kayak PC juga kan. Kecuali memang, nah kayak PC, MacBook, Mac Mini gue berapa kali, walaupun udah gue jadwalin jam 10 malam, di jam 10 malam tuh aku lagi ngedit, dia muncul dulu notifikasi. Sekarang mau diupdate nih, restart now atau later, dikasih countdown-nya 10 apa 20 detik. Nah itu yang gue harapkan mungkin kok di mobil nggak begitu gitu. Kaget aja. Oh, mungkin kalau masih dipakai dia ada reminder kali ya, jangan. Mau deket jamnya kita masih pakai mobilnya. Kalau nyala mungkin ya. Iya. Siapa tahu Mungkin kan? kalian yang ada yang ngalamin sharing aja atau mungkin dari pihak internal BYD atau sales ada yang lebih tahu knowledge-nya, tolong bantu share aja. Terus kalau ada yang nanya, lu kenapa nggak nanya langsung kok ke BYD-nya? Karena atuan ini servis pertama di 20.000. Gue males guys sengaja ke bengkel nanya, lagi pula kan mesti ngantri gitu kan, nggak petantang-petenteng datang, gue mau nanya kan nggak ngantri. Jadi gue pikir ntar deh sekalian kalau belum dapat jawabannya di servis yang 20.000, gue mau nanya ke service advisor-nya. Semoga video gue ini, cerita gue ini, ocehan gue ini bisa menjadi insight yang bagus, referensi yang bagus. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan karena gue juga seorang user biasa. Mungkin gue ada kelewat juga dalam baca terms and condition di fitur otak update over the air. Ya mohon dikoreksi aja kalau ada salah. Tapi sepanjang gue sampai saat ini gue bikin video ini guys, gue cari reference di Google, gue nanya Google AI, gue nanya ChatGPT, gue nyari reference pakai keyword, gue nyari jurnal, gue nggak ketemu. Nggak ketemu informasi kalau update over the air ini butuh persetujuan lebih lanjut nggak, atau hukumnya gimana nih. Terus kok apakah dengan pakai BYD apps kita secara otomatis menyetujui mobil kita bisa di override gitu kan? Karena menurut gue yang titik paling krusialnya di sini kalau menurut gue pribadi ya, berarti kan wheels gue atas mobil gue sendiri itu di override tanpa rekonfirmasi. Walaupun memang gue udah pilih sendiri jam 10, tapi yang di pikiran gue nanti kan tanya lagi gitu loh, jangan main tiba-tiba tok. Ibaratnya kayak kita janjian meeting jam 10 ya, otomatis kan jam 9 mungkin confirm ya jam 10 tek. Nah itu aja sih guys, sebagai seorang yang overthinker ya. Mohon maaf banget sekali lagi kalau ada informasi yang salah, mohon dikoreksi aja. Gue siap terima hujatan juga, mungkin gue siap terima perbedaan opini, perbedaan pandangan juga. Sharing aja di kolom komentar. Sama ketakutan gue yang terakhir adalah jangan sampai jadi kisah atau seperti film-film ya. Tahu nggak iRobot? Bisa hidup sendiri gitu. iRobot yang robot diciptain terus dia punya pola pikir sendiri dan lain-lain. Kayak AI, artificial intelligence. Iya. Terus kamu pernah nonton kan yang bareng aku? Kalau kalian pernah nonton tuh ada scene di mana orang itu berjalan di tol full mobil pintar semua, tiba-tiba itu mobil bergerak sendiri, berjalan sendiri. Apakah amit-amit kita akan menuju seperti itu? Ya kan, kalau wheels, ya amit-amit kan. Karena kan wheels gua aja sebagai ini, menurut gua udah di override gitu. Tapi kalau dipikir kayak gitu ya, kalau emang mau dipikir seremnya sih, kadang-kadang kayak kita handphone aja ya, kita udah nggak ada ngomong apa orang dia istilahnya kayak udah nggak ada privacy lagi. Memang di zaman ini udah kita hampir nol sih privasinya. Karena secara nggak sadar handphone kalian aja tuh udah nggak kalian sepenuhnya hak dikontrol kalian. Ya, istilahnya kalau mau bilang kayak di film-film ya bisa handphonenya kita ke lock terus
nggak bisa diapa-apain. Mobil pun mungkin juga bisa seperti Iya. itu ya. Itu yang gue takutkan. Ya gue takut ke arah situ aja sebagai overthinker ya. Iya, kadang-kadang Tapi gue percaya lah brand BYD besar seperti BYD dan lain-lain nggak sampai situ. Cuman ya, cuman ya. itu kan kayak apa ya? Kalau orang sekarang intrusive thought, iya kan? Bener-bener. Intrusive thought, gue ngomong, waduh ini kalau berarti di film-film ini mobil dikendaliin dari jarak jauh segala macam, Bisa lah. lama-lama bisa kejadian dong. Ya, terakhir guys, bener-bener gue disclaimer, gue bikin video ini tidak berniat untuk menggiring opini negatif, nggak berniat untuk mencuci otak kalian kalau brand A, brand B, brand C itu jelek, nggak. Justru gue bikin video ini sebagai sharing pengalaman end usernya si BYD Atto1 yang kaget aja sama teknologi otak di mobil gitu. Kalau di handphone kan otak udah biasa. Iya. Apa kita yang norak? Nah, apa kita yang norak? Apakah gue juga yang salah? Tidak baca terms and condition atau klausul-klausul yang ada? Karena gue pakai BYD apps, kadang-kadang kan agreement gitu kan, tetet centang-centang aja gitu. Poinnya juga ya. Gitu. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video gue ini bisa memberikan insight baru, jadi referensi yang bagus. Ya udah. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ngulang lagi. Ya udah. Thank you guys. See you in the next video. Bye bye.